Kau di sana, aku di seberangmu. Welcome back again friend di konten podcast Michael. Tentu dengan gua, si tengkorak berhoodie kesayangan kamu. Itu dia. Sama gua Michael, balik lagi buat ngobrol, ngoceh, dan membahin isi kepala yang gak bisa diem ini. Kalian udah dengar lagu terbaru dari 420 yang judulnya Mangu. Jadi 420 baru ngeluarin ngerilis single terbarunya fit siapa sih, gue lupa lagi. Fit Carita Utami Yoks, itu lagu terbarunya. Gue dengerin 420 ini udah lama ya, dari zaman SMA, dari zamannya Fana Merah Jambu. Dan ini lagu bagus banget sumpah. Jadi gue baca lagu Mangu ini lagu yang menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang terhalang karena perbedaan keyakinan alias beda iman. Beda ya sama kalian ini ya, beda keyakinan. Kalian yakin sayang, tapi si dianya enggak. Kurang bray, kurang. Aduh, kurang gitu. Dianya yakin gak suka sama lu, tapi lu nya yakin suka sama dia. Jadi sebenarnya gue juga ke-trigger sih sama lagu Mangu ini, bray. Bukan karena inget sih dia, dikit sih. Males sebenarnya aja. Tapi karena lagu itu tuh ngebahas perpisahan yang bukan karena bosan, tapi karena sesuatu yang gak bisa disatuin. Keyakinan iman. Dianya amin, akunya amin. Dia assalamualaikum, aku balas dengan shalom. Shit bro, shit, tembok terlalu tinggi kawan. Bahkan tembok agama pun sulit untuk dihancurkan. Jadi ini gue sedikit cerita lah ya. Gue pernah, ya ini dulu lah, cerita dulu sih ini. Gak tahu deh kalau lanjut part 2. Semoga kamu kalau denger kita boleh lanjut part 2 ya. Enggak bercanda. Jadi dulu pernah kenal sama cewek yang vibes-nya tuh bener-bener nyambung banget sama gue. Oke banget, ngobrol juga klik, terus kayak nyambung gitu kalau diajak ngobrol, jokesnya nyatu, selera musik juga mirip-mirip, hampir samaan. Bahkan kita tuh sama-sama suka Indomie. Jadi kalau makan Indomie tuh 2 bungkus tapi rasanya dicampur gitu loh. Jadi misalkan gue tuh orang yang kalau misalkan makan Indomie double tuh bisa misalkan satunya Indomie rendang, satunya Indomie Indomie Aceh. Nah, dia tuh suka banget tapi bukan Indomie sih, mie sedap. Jadi mie sedap goreng yang keju Singapura kalau nggak salah, sama yang satu lagi tuh yang pedesnya itu loh, mie sedapnya. Jadi dia suka 2 kombinasi itu, dan gue suka Indomie rendang campur sama Indomie Aceh. Itu oks banget lah pokoknya saat itulah. Tapi ya pas makin deket, boom, ketahuan men satu hal. Ternyata kita beda agama. Karena emang dari awalnya gue kan bukan tipikal orang yang ini ya, yang kayak suka nanya agama lu apa atau keyakinan lu apa, dan toh dia juga melakukan hal yang sama. Dia tidak menanyakan tentang agama gue, tentang keyakinan gue. Jadi kita ya as a friend waktu saat itu ya oke aja lah, tanpa menanyakan salah satu agamanya. Jadi awalnya setelah gue tahu kita beda agama ya gue cuek aja lah. Kayak gue tuh dalam hati gue gini men, santai lah, masih muda, bisa lah nanti, gampang lah. Orang kita cuma having fun doang kan, yang masih remaja-remaja ini gitu kan. Tapi kok makin kesini obrolannya makin serius dan makin kelihatan aja gitu temboknya. Jadi kayak selama menjalani itu gue tuh kayak maju untuk menuju tembok tinggi itu men. Kayak aduh kawan, gimana gue cara menghancurkan tembok ini. Tapi kita tuh masih denial gitu, kayak ya udahlah jalanin aja. Selama gue happy dan lu happy, apalagi kebahagiaan dia itu adalah gue. Itu dia friend. Masa-masa yang menyenangkan ya pada kala itu, tanpa ada yang memperdulikan keyakinan. Tapi seperti kata pepatah ya, tidak ada party yang tak usai, kecuali kalian generasi stadium party ya. Jadi generasi stadium yang start partinya di Sabtu, nggak tahu pulangnya kapan. Lanjut. Singkat cerita, kita tuh sampai lah di penghujung party ini. Udah mulai ada pembicaraan yang ada pembahasan, ini mau dibawa kemana, kita mau sampai kapan kayak gini. Kamu gak capek buang-buang waktu kayak gini terus, jalan sama orang yang gak tahu bisa bareng selamanya apa enggak. Cuman kan dalam hati gue gimana gitu ya, agak berat juga sih. Cuman di lain sisi gue langsung mikir, selamat datang di penyangkalan. Karena gini bray, gue sebenarnya gak ada masalah dan gak apa-apa untuk terus lanjut gitu kan. Tapi kalau emang ada salah satu pihak
yang udah tidak fun, mungkin emang ini saatnya untuk diselesaikan, ya gue tidak bisa memaksakan itu kan. Jadi ya sudah, kita sepakati bersama gimana baiknya, gimana enaknya. Ya lambat laun akhirnya gue sama dia jalan lah untuk terakhir kalinya, sekalian untuk perpisahan. Jadi jujur di situ awalnya gue biasa aja, tapi kok lama-lama dari pas gue jemput dia, terus selama waktu berjalan tuh gue merasa kayak, wah kok lama-lama dada gue kayak ditinju ya bro, nyesek bet bray, asli dah. Terus akhirnya udah nih, kita udah pulang. Ceritanya gue udah jalan sama dia, udah selesai, terus akhirnya kita mau pulang lah. Udah bener-bener agenda hari itu tuh udah sampai malam dan kita emang harus pulang. Jadi udah nih, kita masuk mobil lah, kita di mobil. Sebelum gue anterin dia balik, aduh anjir. Kita ngungkapin perasaan satu sama lain gitu, kayak say thanks satu sama lain, say sorry, dan sesuatu yang sangat mendalam lah. Dan anjing. Dan akhirnya kita pelukan untuk terakhir kalinya. Di situ damn bro, like shit. Air mata tuh udah gak bisa terbendung men. Anjing, jadi sedih gini bre, kipak anjing. kipak. Tapi kalau gue gak nangis ya, gue laki-laki kuat, gue strong man gitu, strong man. Gak ada nangis di kamus gue gitu. Ya gitulah cerita, sedikit story lah ya, sedikit story dari gue. Gue gak sedih, tapi hati gue jadi galau anjing. Anjir gue bahas ini tapi seru banget lagi. Jadi selama gue menjalani itu ya, ini buat teman-teman juga nih yang masih menjalani hubungan beda agama, beda keyakinan, dan atau yang baru mau memulai gitu, atau mungkin yang sudah selesai. Mungkin ini agak relate sama gue ya. Ada nanti di satu momen tuh momen dilema men. Jadi momen dilema realita dan tekanan gitu loh. Karena nih ya, masalah cinta beda agama tuh bukan cuman antara lu dan dia doang. Tapi setelah gue menjalani itu tuh jadi panjang cuy. Jadi rame gitu. Itu tuh jadi antara lu, dia, keluarganya, keluarga lu, tetangga dia, budaya dia, dan jemaatnya. Anjing udah rame banget anjing, udah kayak band anjing isinya 6 orang lebih, fuck. Tapi ini ibarat band yang vokalisnya tuh dua-duanya harus diem gitu. Satu pengen lanjut, satu takut nanti keluarganya kecewa. Shit. Terlalu berat men. Satu yakin bisa kompromi, satu bingung masa depan anak-anaknya nanti. Shit. Dan nanti lu pasti ada kepikiran kayak, ini kalau gue ya, gue mikir kayak gini, harusnya cinta bisa ngalahin semua ini. Tapi ya jawabannya adalah ternyata gak sesimpel itu bro. Jadi ada satu lirik yang gue suka banget dari lagu Mangu ini ya. Liriknya tuh, berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini. Gila men, itu tuh liriknya tuh dalam banget buat gue ya. Itu bukan cinta biasa gitu menurut gue. Itu tuh cinta yang dewasa. Anjing, sosok ngomongin cinta lagi, fuck anjing. Jadi lu cinta seseorang, tapi lu juga tahu kalau dipaksain, ini tuh bisa bikin dua-duanya tuh gak bahagia dan tidak berujung senang antara satu dan lainnya. Gue gak bilang hubungan beda agama itu gak bisa ya. Banyak kok yang berhasil, tapi ya banyak juga yang akhirnya capek sendiri juga. Karena yang dilawan bukan cuma orang tua, tapi sistem yang udah berjalan berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi ya sulit juga ya men. Dan nanti di situ lu bakal mikir, apakah dengan cinta doang itu cukup, atau emang harus ada hal lain yang bikin kita bisa jalan untuk bersama-sama terus. Gue gak punya jawaban pastinya cuy. Tapi kadang melepaskan itu bentuk cinta juga. Yang penting lu merasakan, lu pernah belajar, dan lu pernah tumbuh. Kalau emang harus pisah, bukan berarti lu gagal. Itu artinya lo cukup berani buat sayang tanpa harus saling menyakiti. Oke, segitu dulu ya dari podcast Michael malam ini. Gua Michael, tengkorak hoodie dari Semesta Imajinasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, kadang yang paling kencang itu bukan suara mic, tapi suara hati yang gak bisa ngomong.